Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historiografi Indonesia bisa dilihat dari aktivitas penelitian para sejarawan. Nah, aktivitasnya itu bisa dipandang dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas sudah sering dibahas, yaitu kualitasnya dinilai buruk karena telah melakukan pendekatan kontroversial maupun kontradiksi yang lebih cenderung kepada aktivitas yang tidak menghasilkan karya baru, tetapi justru sebaliknya menjadi karya plagiarisme, suatu hal yang sangat menodai kehidupan para ilmuwan, terutama ilmuwan sejarah dari Indonesia. Nah, sehingga sejarawan Indonesia dipandang tidak memiliki sumbangan dan kontribusi yang baru terhadap pengetahuan sejarah, ya karena kualitasnya memang di bawah. Nah, kemudian kalau dipandang dari segi kuantitas dari jumlah, itu pun bisa dikatakan memprihatinkan. Karena aktivitas penelitian sejarah itu memang harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak boleh terputus. Nah, tentu saja sejarawan harus mempunyai perspektif bahwa sejarah itu bisa ditulis apa saja, aspek-aspek apa saja. Apalagi nanti kalau diperkuat dengan sinkronisasi dari ilmu-ilmu bantu, maka sejarawan tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa mereka telah kehabisan topik-topik, tema-tema, atau masalah-masalah penelitian. Nah, jadi dengan sinkronisasi itu atau dengan sinkronisme, maka sejarawan akan mendapatkan banyak tema, banyak masalah, banyak topik, sehingga memang layaknya seorang sejarawan itu akan banyak memiliki ide-ide baru untuk melakukan penelitian-penelitian sejarah. Nah, karenanya aktivitas penelitian itu harus dilakukan secara kontinu supaya hasilnya secara kuantitas itu akan lebih banyak. Memang penelitian sejarah harus dilakukan secara terus-menerus supaya dilihat dari kuantitasnya ini akan semakin banyak, tetapi dengan banyaknya melakukan penelitian, maka sejarawan Indonesia itu akan teruji dengan pengalaman-pengalaman yang ditemui dalam riset itu. Nah, sehingga karena pengalaman itulah maka dia akan meningkat kualitasnya. Jadi kalau penelitiannya kurang, maka kualitasnya juga akan kurang. Tapi kalau penelitiannya banyak, ya, maka karena sering terlatih, ya, sering dilakukan, maka hasilnya pun bisa ditingkatkan kualitasnya itu. Nah, jadi pada dasarnya historiografi Indonesia sentrisme itu dinyatakan gagal karena memang aktivitas penelitian para sejarawan Indonesia itu sangat sedikit, bahkan banyak terjadi
sejarawan itu menjadi tidak produktif lagi, terutama setelah bisa menyelesaikan pendidikan doktornya. Padahal seorang doktor itu ketika menulis disertasi, maka disertasi itu adalah merupakan karya pertama yang dianggap mempunyai kualitas tinggi. Tetapi skripsi dan tesis itu dianggap sebagai karya latihan. Jadi skripsi ini merupakan karya latihan pertama, kemudian tesis merupakan karya latihan yang kedua, sedangkan disertasi merupakan karya yang sesungguhnya. Nah, harapannya setelah lulus doktor, seorang sejarawan mestinya dia harus meningkatkan kualitas penelitiannya, karena disertasi ini adalah merupakan karya pertama yang sungguh-sungguh bisa diakui oleh para ilmuwan. Jadi karya pertama, bukan karya yang terakhir. Nah, sehingga Prof. Sartono Kartodirjo itu selalu mengatakan bahwa seorang sejarawan sebaiknya tidak menjadi pohon pisang yang hanya sekali berbuah dan setelah itu mati. Nah, jadi kalau disertasi itu karya pertama, maka setelah diraihnya gelar doktor, maka sejarawan itu harus menghasilkan karya-karya lain yang lebih bermutu dan berkualitas. Nah, tentu saja ia pun harus melakukan penelitian secara kontinu supaya manusia akan terlatih terus-menerus. Jadi meskipun sudah doktor, maka sejarawan pun harus melatih dirinya. Karena memang kehidupan manusia adalah melatih dirinya sepanjang hayat dikandung badan. Artinya, seorang yang sudah mencapai doktor tidak berarti dia selesai melakukan penelitian, tetapi justru penelitian disertasi ini adalah penelitian awal menuju penelitian-penelitian berikutnya yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya sejarawan seperti pohon pisang yang sekali berbuah itu setelah ditebang dia mati, maka sebenarnya itu sejarawan yang sangat merugi. Karena apa? Dia mendapatkan ilmu yang sudah mapan, mencapai gelar akademik tertinggi, kemudian keterampilannya atau kompetensinya tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan keilmuan dirinya dan juga memperkuat keilmuan bagi masyarakatnya, terutama masyarakat sejarawan, maka sebenarnya dia merupakan orang yang benar-benar merugi. Artinya, justru dia harus menjadi semakin kreatif, menjadi semakin terpacu untuk melahirkan karya-karya yang baru, yang lebih berkualitas. Nah, kalau aktivitas sejarawan ini selalu dilakukan secara kontinu, maka kuantitas hasil penelitian itu akan bertambah secara akumulatif, sehingga karya-karya yang banyak itu akan memberikan sumbangan ya untuk mengisi kekosongan atau lubang-lubang kosong pada body of knowledge, pengetahuan sejarah. Jadi penelitian yang serius terus-menerus tentu akan mempunyai
nilai yang baik, karena jumlah banyak nanti akan bisa meningkatkan kualitas yang tinggi. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh sejarawan untuk meningkatkan penelitian secara kualitas maupun kuantitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.